Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang pengabdian kepada masyarakat yang berjudul pendekatan kooperatif learning untuk meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar di SDN Penanggungan 2, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini tentang pengabdian kepada masyarakat ini, ya, bab 1 sampai seterusnya. Pertama adalah latar belakang. Latar belakang pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Setiap manusia melalui pendidikan manusia bisa mengenal dunia dengan terbuka. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kenapa kita akan perlu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Karena setiap individu mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempunyai berakhlak mulia, sehat dalam arti sehat jasmani, rohani, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di sini kita dituntut untuk memahami itu sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri. Nah, di dalam pendidikan itu kita benar-benar harus sehat jasmani dan rohani, beriman dan bertakwa, cakap dalam segala, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, memberikan pandangan, memberikan teladan dalam hidup bermasyarakat dengan catatan mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab sepenuhnya apa yang ditanggung jawab oleh mereka. Pendidikan yang diharapkan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi siswa agar mampu menghadapi dan memecahkan problema dalam kehidupan yang dihadapinya. Nah, di sini pendidikan diharapkan ke depannya mampu mengendalikan diri seorang pendidik dan juga bisa dan juga mampu mengembangkan potensi siswa agar mampu dia menghadapi dan menyelesaikan problem baik informal maupun informal yang dihadapinya itu. Sehingga konsep pendidikan terasa semakin penting bagi siswa ketika seorang siswa harus memasuki kehidupan yang nyata di dalam masyarakat dan dunia kerja. Jadi kita dituntut berpendidikan itu bukan hanya di pendidikan semata, tapi kita untuk dunia pekerja juga. Jadi kita memahami betul, siswa harus dituntut untuk dalam kehidupan lebih baik dalam era globalisasi apalagi saat ini seperti ini Nah, saat ini berkembang yang harus dimiliki oleh seorang siswa adalah memiliki kemampuan bekerja sama, meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri, dan menghargai orang lain. Nah, kita ini seorang pendidik, kita harus menghargai diri kita. Sebelum kita menghargai orang lain,
kita harus menghargai diri kita dulu. Sejauh mana kita memahami tentang bagaimana menghargai diri kita, bagaimana menghargai orang lain, ya, bagaimana menghargai masyarakat pada umumnya. Itu tujuan pengabdian masyarakat ini yang kita lakukan, ya. Seorang pendidik penting sekali, ya, untuk pengabdian masyarakat seperti ini. Memberi atau menerima bantuan orang lain dan memberi atau menerima kritik dari orang lain. Jadi kita dalam kehidupan masyarakat, jangan kita hidup egois, tetapi kita menerima kritik dan saran orang lain, ya. Tanpa ada kritik dan saran orang lain, bagaimana bisa mengembangkan kita di masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, ya. Dan menerima kritik dari orang lain. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman dari belajarnya. Pengalaman tersebut dapat muncul akibat dari proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Dengan demikian, belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa dan sebaliknya. Jika tidak terjadi perubahan dalam diri siswa, maka belajar tidak dikatakan berhasil. Maka dari itu kita harus berusaha sepenuhnya, ya, untuk merubah paradigma, untuk merubah bagaimana siswa tidak mengerti menjadi mengerti. Itu tujuan daripada kita, ya. Tujuan untuk mencapai apa yang kita diharapkan oleh pendidik. Tujuan, ya, daripada belajar adalah membentuk para siswa yang berkarakter beriman dan bertakwa, ya. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan pencapaian hasil belajar tersebut, ya, adalah dengan mengingatkan kualitas pembelajaran baik dari segi media maupun metode pembelajaran. Salah satu metode pelajaran yang dipengaruhi oleh mampu membangun karakter peserta didik adalah melalui metode pembelajaran kooperatif learning. Dalam metode ini, siswa dituntut agar mampu bekerja sama dalam memecahkan berbagai persoalan. Sikap kerjasama dalam persoalan ini merupakan pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, ya. Metode pembelajaran cooperative learning merupakan metode yang merujuk pada paham konstruktivisme, yaitu belajar dengan mengutamakan bekerjasama antar kelompok peserta didik yang berbeda. Sejalan dengan perkembangan dalam dunia pendidikan, metode ini berkembang dalam beberapa model, ya. Yang pertama adalah Jigsaw, B. Sumber Dr. C. Picture, D. Ya, Tim Ashton Interquestion, ya, dan seterusnya ada di sini. Saya kemukakan sampai N, ya, dan masih ada juga yang lain, ya, menyangkut masalah pendidikan ini. Metode pembelajaran komparatif learning dinilai lebih efektif dalam membangun sikap peserta didik dalam bekerja sama dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Dengan demikian, metode pembelajaran ini dinilai akan sangat sesuai untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, karena salah satu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial membentuk sikap bekerjasama antara peserta didik. Menurut data dari
KPAI diambil dari Tempo.com, kasus kenakalan siswa meningkat sebanyak 1,1% dari di tahun 2018. Tren kasus tawuran lebih sering dominan menjadi di kalangan siswa. Maka dari itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun pemerhati lainnya. Untuk itu, khusus untuk guru, perlu upaya menciptakan teknik pembelajaran yang dapat meningkatkan lingkungan sekolah yang memahami kepentingan bersama dan meningkatkan keterampilan sosial siswa, yaitu salah satunya implementasi metode cooperative learning. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan siswa secara berkelompok dengan teknik. Ini siswa dilatih dalam bekerja sama secara berkolaborasi dengan tujuan mencapai sasaran bersama. Ide utama dari pembelajaran kooperatif yaitu terciptanya hubungan yang akrab antara siswa secara bersama dan menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap masalah yang dihadapi secara bersama. Dalam buku Jamrong tahun 2000 mengemukakan bahwa manfaat penerapan belajar kooperatif yaitu mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input pada level individual, sedangkan dalam buku Ibrahim DKK tahun 2000 mengatakan bahwa pelajaran kooperatif mempunyai efek yang berarti terhadap penerimaan yang luas terhadap keragaman ras, budaya, dan agama strata sosial. Dari uraian di atas, penulisan menyadari bahwa dengan penelitian tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka pelatihan ini dengan tema pendekatan cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Rumusan masalahnya, pertama, berdasarkan latar belakang dan justifikasi masalah di atas, pelatihan ini dibatasi pada bagaimana pendekatan cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan daripada ini ya, tujuannya adalah memberikan pelatihan kepada guru SD dengan 2 Pinang Kota Tangerang, menjelaskan materi tentang indikator keterkaitan pada aspek kognitif ya. Seorang pendidik harus mengerti apa itu kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai ukuran berhasil belajar siswa SD. Yang ketiga, menjelaskan materi tentang teknik pressure dalam proses pembelajaran di kelas. 4. Memberikan contoh penerapan menggunakan media Quizlet terhadap guru kelas SD. Ini masuk bab kedua tentang pengaduan masyarakat tadi. Target dan luaran. A. Target kegiatan. Adapun target kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya pembelajaran yang aktif melalui latihan kerja kelompok para guru sehingga dapat menarik kualitas kerja guru. Yang kedua, terwujudnya rasa percaya diri guru dalam proses belajar siswa di dalam kelas. Ya. Yang ketiga, terwujudnya rasa percaya diri guru dalam proses mengajar siswa di dalam kelas. Jadi kita seorang guru harus percaya diri. Proses belajar mengajar itu harus kita percaya diri. Ya, bagaimana menghadapi siswa dengan baik dan benar ya.
bagaimana menghadapi siswa yang tidak baik, tidak benar. Nah, itu tanggung jawab daripada seorang guru. Yang ketiga adalah terwujudnya pembelajaran yang menarik dan aktif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, belajar menarik ya, memberikan yang terbaik kepada siswanya ya. 4 adalah terwujudnya guru yang profesional yang mampu memberikan sosial dalam pembelajaran yang efektif untuk siswa di kelas. B. Luaran kegiatan. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut. 1. Beberapa pelatihan dan teknik peer share sebagai salah satu teknik pembelajaran cooperative learning. 2. Luaran kegiatan ini akan dipublikasikan dalam jurnal nasional, prodi, pendidikan guru, sekolah dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ini kita masuk ke bab 3. Ya, metode pelaksanaannya, kebutuhan penentuan permasalahan prioritas. Menurut Suparno tahun 1997 mengatakan paradigma berpikir konstruktisme perlu ditingkatkan di kelas karena konstruktisme memiliki pemahaman bahwa pertama dalam proses pembelajaran siswa dapat membangkitkan pengetahuan yang dibangun secara sendiri oleh siswa tersebut. Kedua, siswa memiliki kemampuan aktif dan imajinatif terhadap pengetahuan yang mereka peroleh. Sedangkan ketiga, siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan sendiri sehingga dapat membangun penemuan konsep ilmu baru, ya. Dan keempat, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana pembelajaran di kelas. Nah, artinya di sini adalah apa? Memberikan kesempatan kepada siswa untuk kreatif, aktif dalam belajar, ya. Kita harap menuntun untuk mereka bagaimana dia menjalankan belajar dengan baik dan benar. Itu guru lah yang bertanggung jawab di dalam kelas itu sendiri. Untuk itu, proses belajar merupakan proses komunikasi antara guru dengan siswa. Proses tersebut membutuhkan tindakan nyata melalui sebuah aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif agar siswa aktif dan kreatif. Hal tersebut membutuhkan metode pembelajaran yang menarik. Salah satunya adalah pendekatan cooperative learning, yaitu pendekatan yang mendukung kegiatan siswa bekerja secara kelompok dan berorientasi aktif satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah kegiatan yang membutuhkan kebersamaan, maka tidak ada lagi siswa hanya diam diri, tidak ada hanya ada diam pasif saat proses pembelajaran berlangsung. Ini metode yang ditawarkan, ya. Memberikan pelatihan kepada guru tentang teknik profesor kepada guru agar dapat memberikan hasil belajar siswa yang nantinya akan memberikan solusi untuk menurunkan tingkah laku yang baik tentang masalah sosial di kalangan siswa. Berikan prosedur kerja. Pelatihan ini telah dilaksanakan dengan baik yang didukung oleh kepala sekolah, tentu Ibu Maria SPDS selaku kepala sekolah, Penanggungan 2 Pinang, dan para guru kelas dan mahasiswa PGSD semester 8 dengan total 20 peserta, ya. Pada pelatihan ini menghasilkan praktek proses pembelajaran menggunakan teknik think dengan media Fusli sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Ya, kegiatan ini dilakukan selama, ya, 1 hari yang dimulai dengan pemaparan dengan menjelaskan total dan praktik, ya. Pemateri, dilakukan oleh saya sendiri, ya. Dilakukan saya sendiri.
Tunadin, MPD dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya, sekali lagi, pengabdian masyarakat ini saya sampaikan berdasarkan daripada pengabdian masyarakat saya untuk meningkatkan taraf belajar, baik itu di antara guru dan siswa, akan menghasilkan proses belajar mengajar dengan baik dan menghasilkan tujuan yang baik pula. Ya. Dengan ini saya juga perlu ringkaskan hasil daripada pengabdian kepada masyarakat yang saya sampaikan melalui online ini. Mudah-mudahan bagi pemirsa dan lainnya yang membutuhkan pengabdian masyarakat mungkin sedikit bisa membantu daripada pengabdian yang saya lakukan pada saat ini. Ringkas adalah kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan kepada guru SD tentang manfaat proses comparative learning ya di sekolah dasar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya pemateri menggunakan metode diskusi berupa tanya jawab dan pelatihan pendekatan metode comparative learning teknik dan memberikan pemahaman tentang proses evaluasi menggunakan teknik tersebut setelah proses belajar berlangsung. Untuk proses presentasi pemateri menggunakan metode tanya jawab tentang pengalaman mengajar menggunakan teknik kooperatif dalam kelas, dan setelah selesai proses diskusi, pemateri memberikan media sebagai contoh dalam membangkitkan semangat belajar kelompok bagi siswa agar kemampuan kreativitas siswa tumbuh dan membangkitkan kreatif sebagai guru dalam proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik dengan memberikan simulasi teknik think for sure sebagai proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, guru dapat menggunakan media sebagai media pembelajaran agar membangkitkan kemampuan bekerjasama antara siswa di dalam kelompok berjalan efektif, karena setiap materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Sehingga siswa mudah memahami dan memungkinkan mereka menguasai isi dan ketercapaian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Ya. Itu saja yang PKM yang saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi sebagai pemberi materi pengabdian kepada masyarakat dan juga kepada guru SD yang telah mengikuti pengabdian atau pemateri yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan saya dan guru-guru yang lain atau siswa kita meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan lebih baik ya. Kita mencerdaskan anak bangsa, mudah-mudahan anak bangsa generasi ini akan membantu kita di dalam membangun masyarakat bangsa dan negara seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila salah saya mohon maaf karena saya manusia biasa tidak jadi kesalahan. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.